Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sylvia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang keamanan jaringan dengan firewall, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari MK Keamanan Jaringan. Pertama-tama dalam praktikum ini kita membutuhkan dua OS, yaitu ada Ubuntu dan juga Kali Linux. Langsung saja buka kedua OS tersebut, OS Ubuntu dan juga Kali Linux, dan langsung masuk ke terminalnya. Pada Kali Linux, kita akan masuk ke super user dengan perintah sudo su. Masukkan password Kali Linux kita. Nah, kemudian kita akan memperbaharui basis data paket dengan cara apt get update. Akan menunggu loading sebentar. Kemudian masuk ke Ubuntu dan buka terminalnya. Pertama kita akan masuk ke super usernya dengan sudo su, masukkan password Ubuntu. Kemudian kita akan menggunakan perintah apt get update. Tunggu sampai loading selesai, penginstalan selesai. Kembali ke Kali Linux, kita akan menginstal telnet dengan perintah apt get telnet, install telnet, di mana telnet ini berfungsi agar sebuah proses dapat terhubung dengan sistem yang dituju, sehingga secara langsung dapat memanipulasi sistem yang dituju tersebut. Jika ada disuruh untuk memasukkan input, silakan tekan yes dan tunggu loading selesai. Kemudian pada Ubuntu juga kita akan mendownload telnet tersebut dengan cara yang sama tentunya. Nah, pada kali kita akan menginstal proftpd, di mana perintahnya adalah apt get install proftpd. Silakan di enter dan tunggu loadingnya selesai. Apabila disuruh masukkan inputan, silakan tekan yes. Pada Ubuntu juga kita akan menginstal proftpd tersebut, di mana fungsi dari proftpd ini adalah sebagai media transfer file antar komputer yang memiliki koneksi jarak jauh. Setelah selesai penginstalan, sekarang kita akan mengkonfigurasi jaringan dengan perintah ifconfig, dan konfigurasi jaringan ini dilakukan kepada kedua OS tersebut, di mana ifconfig ini berisi baris-baris perintah yang dipakai oleh sistem operasi. Selanjutnya kita akan menginstal NetTools pada Ubuntu dan juga Kali Linux dengan perintah apt install NetTools. Kita akan menunggu loading sampai selesai penginstalan, di mana fungsi dari NetTools ini adalah sebagai pengontrol dalam kualitas jaringan yang telah dibuat. Dia akan memantau semua aktivitas yang ada di dalam komputer kita. Nah, kita kembali ifconfig-kan di Ubuntu karena tadi masih error. Sekarang terlihat di Ubuntu sudah berhasil dilakukan ifconfig.
langkah selanjutnya adalah kita akan atur network kedua OS ini, baik Ubuntu dan juga Kali Linux. Kembali kita buka lagi VirtualBox kita. Pilih di setting dan pilih network. Pada adaptor 1, NAT-nya diganti jadi Bridget adaptor. Hal yang sama dilakukan juga kepada OS Ubuntu. Kemudian jika sudah di-OK-kan, diklik OK. Dan kembali lagi kita masuk ke terminal. Nah, sekarang kita testing dulu apakah network tadi berhasil. Dapat dilihat berarti berhasil ya jaringannya tadi. Kita testing juga pada OS satunya lagi. Kemudian kita akan mengkonfigurasi jaringan sistem operasi Kali Linux. Pertama, kita akan buka edit interconnection, kemudian pilih tanda tambah untuk menambahkan. Kemudian kita akan membuat atau create connection names-nya, diubah menjadi kata hubungan. Kemudian metodenya diubah menjadi manual. Menambahkan address dengan IP address yaitu 192.168.100.1. Dan netmasknya 255.255.255.0. Dan gateway yaitu 192.168.100.1. Dan kemudian klik save. Kita akan mengkonekkan jaringan yang tadi kita buat. Kemudian lakukan perintah ifconfig untuk melihat yang tadi. Lakukan hal yang sama, yaitu konfigurasi jaringan tadi kepada Ubuntu juga dengan cara yang sama. Jadi pertama kita tambahkan, kemudian name-nya kita ubah menjadi 2OS. Kemudian metodenya kita ubah jadi manual, dan IP address-nya kita masukkan jadi 192.168.2. Netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Gateway-nya yaitu 192.168.100.1.
kemudian tekan tombol add. Dapat dilihat jaringan kita buat sudah ada, sudah tersimpan. Kemudian untuk melihatnya kita tekan perintah ifconfig. Ini dapat kita lihat sudah ada ya. Kemudian kita akan tes ping ke jaringan yang sudah kita buat tadi dengan perintah ping. IP-nya 192.168.100.2. Kemudian pada Ubuntu juga kita akan tes ping dengan sebaliknya dengan IP dari Kali tadi, yaitu ping 192.168.100.1. Nah, ping ini dia bertujuan untuk mengetahui status apakah up atau down pada jaringan. Kemudian pada Kali kita akan melakukan telnet ke IP dari Ubuntu, yaitu telnet 192.168.100.2. Kemudian kita akan login ke Ubuntu tadi. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, kita akan melakukan perintah ls, di mana perintah ini untuk melihat direktori yang ada di Ubuntu. Kita akan menggunakan perintah exit untuk keluar atau logout dengan perintah ftp IP address dari Ubuntu, yaitu 192.168.100.2. Kita juga akan diminta dengan username Ubuntu kita dan juga passwordnya. Nah, kita akan menggunakan perintah ls, yaitu untuk melihat direktori yang ada di Ubuntu. Dan langsung saja kita exit atau logout. Lakukan hal yang sama di Ubuntu, yaitu telnet tapi dengan IP address dari Kali, telnet 192.168.100.1. Sama juga kita akan diminta masukkan username dan juga password dari Kali Linux kita. Nah, sudah terhubung, sudah masuk ke Kali, kita akan melihat direktorinya dari Kali tersebut. Di sini sudah terlihat direktori yang ada di Kali. Kemudian langsung saja kita exit atau kita logout dari Kali Linux. Kita juga akan melakukan perintah ftp pada Ubuntu kita, yaitu ftp alamat Kali, IP address Kali, yaitu 192.168.100.1. Kita juga akan diminta username dan juga passwordnya. Kemudian kita akan melihat direktori dan langsung saja kita exit. Nah, sekarang kita akan mengamankan jaringan dari server atau Ubuntu menggunakan iptables atau firewall dengan perintah iptables -l -v. Langsung kita enter di sini. -l berfungsi untuk melihat daftar rule dan -v menampilkan info secara rinci. Terus kita juga akan melakukan perintah iptables -a input -s alamat dari Kali Linux, yaitu 192.168.100.1 -p tcp -min di port 23 -j reject. Nah, fungsinya untuk apa? Berarti Ubuntu akan mereject paket-paket yang akan dikirim oleh IP address Kali Linux atau paket-paket dari IP 192.168.100.1. Nah, satu lagi perintahnya kita menggunakan perintah iptables -a input -s alamat IP-nya yaitu 192.168.100.1 -p tcp -min di port 21 -j reject. Kemudian kita akan mengetikkan perintah iptables -l -v untuk melihat konfigurasinya lagi.
Dapat kita lihat pada chain input sudah di sini ada reject TCP any, berarti kita sudah menolak paket dari IP yang kita masukkan tadi. Kemudian kita akan tes telnet dengan perintah telnet IP address Ubuntu itu 192.168.100.2. Nah, dapat kita lihat ini connection refuse. Berarti Ubuntu menolak terkoneksi dengan Kali Linux karena kita sudah melakukan reject tadi di Ubuntu. Dan kita juga akan tes FTP-nya dengan perintah FTP IP address dari Ubuntu. Nah, ini juga connection refuse ya, bisa terhubung. Dan kita juga akan tes ping. Pada Ubuntu kita akan mencoba menghapus reject atau paket yang sudah kita buat tadi dengan perintah iptables -a input -s alamat atau IP address kali tadi, kemudian -j reject. Kita akan tes pada Kali Linux. Kita tes ping ya, apakah berhasil. Nah, ini terlihat kan bahwa Kali Linux dapat mengirimkan paket-paket lagi, dapat menyerang Ubuntu karena di Ubuntu tadi rejectnya atau perintah untuk menolak paket dari Kali Linux udah kita hapus. Kita ketikkan perintah iptables -f. Ini bertujuan untuk menghapus semua fungsi pada iptables. Kemudian kita akan melakukan pemblokiran menggunakan MAC address dengan perintah iptables -a input -m mac -min mac -min source MAC address -d 0/0 -j reject. Nah, pada MAC address ini kita akan memasukkan MAC address dari Kali Linux. Cara melihat MAC address-nya, kita ketikkan ifconfig pada terminal Kali Linux. Kemudian kita akan memasukkannya ke MAC address yang ada di Ubuntu. Sekarang kita tes ping di terminal Kali Linux, yaitu ping IP address Ubuntu. Kemudian pada Ubuntu kita ketikkan perintah iptables -f, yaitu untuk menghapus semua paket
yang ada di Epitable. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.